Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu karena aku bikin stories tentang pelecehan seksual pada anak, ya nggak cuma pada anak sih, tapi terjadi juga banyak pada orang dewasa juga gitu. Nah, dari situ kan kemudian digaungkan opini untuk diadakannya sex education sedari dini. Dan waktu itu aku bilang, kita tuh sebenarnya nggak butuh sex education karena di dalam ajaran Islam itu udah ada edukasi yang lebih menyeluruh, yang lebih sempurna, paripurna daripada sex education yang digaungkan itu gitu. Yaitu namanya tarbiyah jinsiyah. Apa sih tarbiyah jinsiyah itu gitu. Jadi tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual di dalam Islam itu tuh jadi suatu bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah gitu. Jadi pendidikan seksual itu nggak bisa terlepas dari 3 poin tadi, akidah, akhlak dan ibadah harus relate satu sama lain. Karena terlepasnya pendidikan seks dengan ketiga unsur itu akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seks itu sendiri. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal manusia melakukan kegiatan biologis ini dalam rangka pengabdian kepada Allah. Kayak misalnya ini ya, di dalam Islam itu bahkan ada tuntunannya kalau kita mau berhubungan seksual gitu. Teman-teman yang udah belajar fikih pernikahan, fikih munakahat kan ada tuh diajarkan kalau misalnya sebelum berhubungan badan tuh ada doanya, bahkan ada sunah-sunahnya seperti apa gitu. Nah, karena Allah gak serta merta mentang-mentang udah nikah berhubungan badan itu menjadi halal, nggak dilepas gitu aja, yaudah silakan berhubungan gitu, tapi tetap ada tuntunannya dan tetap ada doanya, bahkan ada doanya gitu kan. Amazing banget, bener-bener Allah tuh semuanya harus disangkut pautin dengan Allah. Jadi dengan sebelum berhubungan itu melakukan doa, tujuannya adalah biar di dalam kegiatan itu tidak ada setan yang ikut ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi seluar biasa itu gitu diaturnya di dalam Islam. Nah, di luar itu juga tarbiyah jinsiyah yang diajarkan kepada anak itu juga ya memang harus terikat dan terkait dengan 3 poin tadi, akidah, akhlak dan ibadah gitu. Jadi harus berlandaskan dengan ketiga hal tersebut gitu. Nah, yang terjadi dengan sex education yang ada di ajaran-ajaran umum gitu kan. Kalau misalnya yang dimaksudkan dengan pendidikan seksual adalah pengenalan alat reproduksi pria dan wanita, maka apakah pengenalan ini cukup sebagai penangkal kerusakan moral atau malah jadinya tuh si anak dari yang tadinya nggak tahu malah jadi tahu, oh ternyata kayak begitu alat reproduksi, oh ternyata begini-begini gitu, dan kemudian mereka malah tertarik buat coba gitu. Nah, terus kalau misalnya yang dimaksud adalah agar anak-anak tahu batasan pergaulan biar nggak terjerumus pergaulan bebas dan free sex, maka pendidikan akhlak dalam ajaran Islam jauh lebih baik daripada sekedar ngasih tahu efek-efek buruknya dalam kehidupan tanpa menyinggung tanggung jawab dan resiko di akhirat gitu. Jadi kayak kita tuh harus mengaitkan gitu, segala sesuatu itu kita harus berdasarkan ridhonya Allah gitu. Nah, jadi dalam pergaulan ini juga kita harus menyertakan Allah di dalamnya. Nah, terus di apa namanya? Jika yang dimaksud adalah bertujuan agar anak-anak paham batasan aurat, mengenal apa itu mimpi basah, air mani, wadi, wadhi, seputar darah pada wanita seperti haid, nifas, dan istihadah, maka ilmu fikih Islam udah membahasnya lebih dalam. Bahkan dengan lebih baik karena sudah satu paket dengan ajaran agama. Ini artinya ada petunjuk dan solusi yang jauh lebih baik karena Allah dan Nabi-Nya juga membahasnya. Oh iya, jadi sebelumnya tarbiyah jinsiyah ini aku udah pelajari dari kelas parenting nabawiyah yang aku ikutin, yang diselenggarakan oleh Kutab Al-Fatih, binaannya Ustadz Budi Ashari. Jadi dari modul parenting nabawiyah yang super tebal itu salah satunya dibahas tentang tarbiyah jinsiyah ini. Nah, kalau di pendidikan seksual pada umumnya cuma sekedar ngasih tahu anak mana bagian tubuh yang boleh dipegang orang, mana yang nggak boleh. Nah, dalam tarbiyah jinsiyah udah sangat lengkap dan lebih make sense. Konsep dasarnya itu konsep aurat gitu. Kita tahu batasan-batasan tubuh yang mana yang boleh diperlihatkan dan yang mana yang nggak boleh diperlihatkan dengan landasan
Allah yang melarangnya, Allah yang memerintahkannya gitu, bukan sekedar ih malu kalau kelihatan, ih nggak boleh kelihatan orang asing gitu. Itu kan agak nggak jelas ya orientasinya gitu. Tapi kalau berdasarkan orientasi Allah suka dan Allah nggak suka, Allah larang dan Allah perintah, itu kan jadi lebih jelas berbasis tuh dari ketundukan kita terhadap pencipta kita. Kan kalau kayak gitu mindset dan konsep berpikirnya jadi lebih make sense ya, daripada cuma sekedar malu kalau dilihat atau nggak boleh dipegang gitu kan, jadi agak buram kan kalau kayak begitu. Nah, jadi tindakan preventif agar tidak terjadinya pelecehan seksual ya tadi pertamanya adalah konsep aurat gitu. Jadi kita tuh benar-benar ngejaga aurat itu biar nggak keburu kejadian gitu loh, orang keburu tertarik gitu dengan bagian-bagian tubuh kita gitu. Makanya sebelum terjadi itu kita tutuplah dengan sempurna gitu untuk tidak memancing birahi seseorang. Dan juga kalau misalnya di dalam Islam udah dikasih aturan batasannya begini begini begini, kitanya jangan sotoy gitu. Kayak misalnya ya udah sih nggak apa-apa gue nggak pakai kerudung, yang penting kan baju gue sopan, yang penting tertutup. Nah, kata sopan sendiri kan setiap orang punya kayak definisi yang berbeda-beda. Setiap orang bisa definisikannya secara berbeda. Sopan menurut dia belum tentu sopan menurut kita dan sebaliknya gitu. Jadi ya udah biar nggak ngawang ya kita pakai aja peraturan dari Allah yang jelas-jelas menciptakan kita dan udah tahu mana yang paling terbaik buat kita gitu kan. Nah, setelah konsep aurat ada juga konsep mahram. Jadi di dalam konsep mahram itu kan jadi jelas ya kita boleh memperlihatkan aurat kita ke siapa gitu, dan juga ada batasan-batasan juga sih walaupun dia mahram kita gitu. Jadi jelas gitu kita boleh misalnya boleh bersentuhannya sama siapa, nggak boleh bersentuhannya sama siapa gitu. Nah, yang paling banyak yang suka keder itu kayak ipar sama sepupu nih. Jadi kita konsep mahram aja tuh kayak belum semuanya tuh bener-bener tahu secara keseluruhan siapa sih mahram kita, siapa yang bukan mahram kita gitu. Yang sering keliru itu saudara ipar sama sepupu gitu. Jadi suka banyak yang ngira kalau ipar itu ya boleh kita nggak pakai kerudung di depannya. Kalau sepupu boleh nggak pakai kerudung di depan dia gitu. Padahal di dalam Islam ipar dan sepupu itu bukan mahram kita gitu. Jadi kita harus menutup aurat secara menyeluruh gitu. Kalau ada mereka yang main ke rumah atau kita main ke rumah mereka gitu. Jadi harus benar-benar dari dini kita pahamkan nih konsep mahram, kita tahu siapa aja mahram kita dan siapa aja yang bukan mahram kita. Nanti teman-teman cek sendiri ya biar nggak keliru tentang mahram ini. Nah terus Allah udah ngasih sepaket aturan detail ini tuh bukan buat nyusahin kita gitu. Kalau dipikir-pikir kan kayak aurat kita banyak banget, ini harus ditutup, ini harus ditutup. Terus mahram juga, skema mahram tuh juga agak jelimet gitu kan. Oh ini bukan mahram, ini kalau turunan ibu, turunan bapak yang ini itu gitu. Nah itu kan kelihatannya kayak jelimet dan ribet gitu. Nah seperangkat syariat yang terlihat rumit itu pada dasarnya bukan buat nyusahin kita, tapi semata-mata karena Allah tuh sayang banget gitu sama hambanya, sampai-sampai sedetail itu ngurusin dan kasih tuntunan ke kita sebagai hambanya. Tadi kan konsep aurat, konsep mahram, dan yang ketiga itu konsep pergaulan. Jadi dari kita udah tahu batasan aurat, kita udah tahu sama siapa kita boleh bersentuhan dan enggak, dan juga tentang pergaulan gitu. Di dalam Islam kan udah jelas ada yang namanya khalwat dan ikhtilat yang tidak diperbolehkan kita lakukan. Khalwat itu kan berdua-duaan sama yang bukan mahram. Kalau misalnya berdua-duaan, mojok gitu berdua-duaan yang bukan mahram, kan ketiganya adalah syaitan gitu. Nah, kalau khalwat sendiri adalah ini yang juga lumayan banyak orang nggak ngeh gitu kalau melakukan ikhtilat, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kalau ikhtilat itu bedanya adalah rame-rame tapi campur baur dan tidak ada urgensi syar'i di dalamnya gitu. Jadi kayak nggak ada kepentingan, cuma sekedar nongkrong-nongkrong, hahaha, lalalili gitu, campur baur laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan di dalam Islam gitu. Jadi detail banget konsep-konsep dalam Islam sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual tadi gitu. Selain itu juga tentang gender harus dijelaskan secara gamblang gitu. Kalau di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu berbeda, mulai dari aturannya berbeda, segala-galanya deh berbeda. Tapi kan yang kalau dalam konsep liberal itu kan dituntut kesetaraan gender gitu, pengennya setara, pengennya sama, pengennya kita ya masing-masing milih kita mau kayak cewek, mau kayak cowok, mau jadi cewek cowok segala macam. Jadi
nyaru gitu antara cewek cowok, nggak ada batasannya gitu. Dan yang terjadi adalah pergaulan yang sangat bebas dan tidak mengenal batasan. Dan di dalam Islam kan nggak seperti itu konsepnya. Nah, ini aku juga ada satu cerita yang sangat jelek banget yang terjadi di anak binaan halakoh aku. Jadi, ya Allah, ini ceritanya juga ceritanya harus tarik napas dulu karena sangat-sangat ya ngeri lah gitu. Jadi anak binaan halakoh aku ini dia hamil di luar nikah. Jadi emang anaknya emang baru bener-bener anak baru ngaji, dan aku lihat juga setiap berangkat halakoh dan pulangnya dia diantar jemput sama cowok yang awalnya aku tuh nggak tahu tuh cowoknya siapa, mungkin kan dikiranya abangnya atau adenya gitu. Nah terus telisik punya telisik ternyata itu pacarnya gitu. Ya udah, kan aku coba tegur gitu kan tentang di dalam Islam tuh kayak gimana sih, kita tuh halakoh udah belajar tentang akidah, udah mengenal Allah, udah ngobrolin tentang tauhid lah, udah ngobrolin tentang dosa dan pahala, surga neraka, tentang hisab, nanti semua perbuatan kita akan dihisab, ya udah. Tapi namanya kecelakaan ya udah terjadilah gitu, karena setelah dikasih tahu kayak gitu pun dia masih melanjutkan aktivitas pacarannya gitu. Ya udah, pokoknya tiba-tiba ujuk-ujuk aku taunya dia kok tiba-tiba udah punya suami lah, kok nggak ngundang-undang tiba-tiba dia udah punya suami, terus kayak nggak ketahuan tiba-tiba dapat kabar dia udah lahiran lah, kapan hamilnya. Terus kan bingung ya, lah ya Allah, itu udah yang astagfirullahaladzim, terus udah yang itu salah satu momen terjelek dalam hidup aku lah. Jadi aku tuh kayak ngerasanya lah selama ini gue nyampein ini itu terus kayak jadi kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri dong ya gitu. Terus tapi yang kemudian menjadi bahan evaluasi juga sih, mungkin entah aku salah penyampaian, entah aku salah cara cara aku berkomunikasi atau gimana gitu. Jadi ke dia juga nggak nyampe gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi, ya Rasulullah sendiri, selevel Rasulullah yang dakwahnya luar biasa sendiri, kan beliau tidak bisa memaksakan hidayah kepada pamannya Abu Thalib gitu, yang sampai akhir hayatnya masih dalam keadaan kafir gitu. Karena hidayah semata-mata hak prerogatifnya Allah gitu. Nah, demikian juga aku gitu, kayak aku udah berkoar-koar ngomong apa ya, kalau udah dianya tidak menjalankan ya udah, aku terlepas dari hal tersebut. Yang penting aku kewajiban aku adalah menyampaikan apa yang dilakukan, ya udah itu resiko yang dia tanggung gitu. Nah kemudian kan di sini yang menjadi menarik adalah udah ngaji pun masih akan tetap terjebak dalam kemaksiatan itu gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita nggak ngaji gitu kan, lebih bahaya lagi, lebih serem lagi gitu. Nah, terus juga jadi kan kasusnya dia udah dibilangin tapi masih tetap pacaran gitu. Jadi mungkin ngerasanya ya udah ngaji ini, jadi kalau masih pacaran ada batasannya lah gitu. Tapi yang terjadi kan kayak begitu. Ujung-ujungnya tetap aja kecelakaan, hamil di luar nikah. Ya hamil di luar nikah gitu. Jadi ya gitulah, kita jangan pernah ngerasa aman gitu, kita jangan pernah ngerasa kayak bisa jaga diri, ya udah sih nggak apa-apa pacaran, orang nggak ngapa-ngapain, cuma nonton, cuma ini lalalili gitu. Tapi yang Allah larang ya udah, Allah udah tahu kapasitas kita gitu, kenapa kita kayak sok bisa menjaga diri sendiri gitu. Dan yang Allah larang di dalam Islam itu kan bukan cuma zinanya doang, tapi mendekati zinanya itu yang dilarang gitu. Yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kan dilarang, larangan untuk mendekati zina. Nah itu kan memang real gitu, karena kita tuh kayak kontrol dirinya tuh masih harus tetap tergantung kepada Allah gitu. Dan bagaimana cara kita bergantung kepada Allah adalah dengan benar-benar ngejauhin deh apa yang Allah larang tuh, kita berusaha buat ngejauhin gitu. Dan yang Allah perintahkan ya kita berusaha untuk menjalankannya gitu, dalam hal tadi itu, dari mulai aurat, terus konsep mahram dan konsep pergaulannya gitu, agar tidak terjadi hal yang kemudian ya seperti ini tadi. Kurang lebih itu aja yang mau aku sharing gitu. Semoga bisa menjadi jalan ibroh buat kita semua, biar kedepannya bisa menjadi muslim dan muslimah yang kafah gitu dalam menjalankan syariatnya Allah, kafah atau menyeluruh gitu. Jadi jangan pilih-pilih gitu, karena kita tuh tidak akan terlepas dari godaan-godaan syaitan aja. Semoga Allah Al-Hafiz selalu menjaga kita dalam ketaatan, Allah menjaga kita dari bahaya kemaksiatan, zina dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.